Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan setelah UTS ini mengenai QQ atau antrian ya. Jika melihat dari silabus yang ada di mata kuliah struktur data ya, bisa Anda lihat di sini silabusnya setelah UTS itu QQ, kemudian ada struktur pohon, kemudian ada kunjungan pohon biner, kemudian ada graf metrik ya. Nah, jadi setelah UTS itu masih ada 4 materi yang disampaikan ya, yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah itu baru presentasi project. Nah, untuk presentasi project di awal pertemuan saya sudah minta ke ketua kelas untuk melakukan pengaturan kelompok ya, dan nantinya bisa dipresentasikan materinya. Untuk materi-materinya saya sarankan ke ketua kelompok yang mengatur untuk materi-materi yang nanti akan dipresentasikan. Ya, materi yang dipresentasikan itu materi-materi yang sudah dipelajari, misalnya stack atau array atau single linked list. Yang dipresentasikannya itu dalam bentuk program ya, coding. Jadi opsi pertama ketua kelas yang bisa mengatur semuanya. Kalau misalnya agak-agak stuck atau tidak bisa mengatur, nanti saya akan mengatur untuk temanya apa, kemudian urutan kelompoknya ya. Tapi saya harap tidak saya yang mengatur, tapi ketua kelas yang mengatur supaya lebih baik ya, lebih optimal lah itu. Karena kalau misalnya saya mengatur, nanti khawatirnya tidak sesuai dengan harapan ya. Jadi kalau misalnya ngatur ketua kelas bisa lebih optimal. Kemudian untuk materi hari ini mengenai QQ ya. Jadi ada 3 poin utama. Ada pengertian, ada deklarasi, sama operasi QQ. Ini saya ambil dari slide kampus untuk materi QQ. Nah, sebelum ke materi, untuk hasil UTS saya belum melihat ya, belum melihat hasilnya seperti apa. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sudah keluar hasil UTS, nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Karena untuk hasil UTS itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur apakah teman-teman itu bisa lulus dengan baik atau tidak di mata kuliah struktur data ya, ataupun ada yang tidak ikut UTS dengan berbagai macam alasan ya, itu masih ada peluang untuk lulus struktur data, tetapi nanti di UAS-nya harus bisa optimal, nilai tugasnya harus optimal juga ya. Ya, salah satu tolak ukurnya adalah di presentasi. Jadi nanti sedikit ngebahas presentasi ya. Untuk presentasi itu nanti kemungkinan teknisnya itu Anda buat presentasi per kelompok, durasi maksimal 20 menit. Kemudian videonya itu diupload di YouTube, nanti linknya di share di WA di grup kelas, kemudian nanti sesi tanya jawabnya di WA grup kelas ya. Apakah nanti videonya harus kelihatan muka? Ya, harus kelihatan muka, karena khawatirnya bukan Anda yang presentasi ya. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Anda bikin video kelihatan mukanya, presentasinya apakah harus pakai PowerPoint? Ya, tidak harus pakai PowerPoint, minimal pakai PowerPoint atau pakai software-software yang lain untuk presentasi. Kalau ada yang kurang jelas mengenai presentasi, nanti bisa disampaikan di WA grup kelas. Oke, kita lanjut ke materi di pertemuan 9 ya. Di sini
materinya mengenai QQ atau antrian. Nah, di sini definisinya dari QQ atau antrean adalah suatu bentuk khusus dari list linier dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi. Nah, yang disebut sisi belakang atau ekor atau tail, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya atau disebut sisi depan ya, atau kepala atau head dari linked list. Kan kemarin sebelum UTS itu kan sudah belajar single linked list, kemudian stack, ya kemudian dimulai dari array, kemudian single linked list, kemudian stack, kemudian sekarang QQ. Ya, itu kan kemarin juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaan array dengan single linked list, kemudian konsepnya single linked list dengan stack. Nah, kalau sekarang di QQ ini prinsipnya khususnya dengan stack itu berbeda. Kalau kemarin kan stack itu last in first out, kalau misalnya QQ atau antrean first in first out atau first come first serve. Jadi yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Jadi prinsipnya secara khusus antara stack dengan QQ itu berbeda. Nah, kita coba flashback lagi ke materi sebelumnya, perbandingan antara stack dengan QQ ya. In computer Karena science, ini data yang structures are ways to store and organize data so it paling dekat kekerabatannya. Oke, kita coba lihat dari stack dan QQ. Nah, kalau misalnya stack ini kan mirip, ilustrasinya mirip seperti buku yang ditumpuk. Ya, buku yang ditumpuk. Makanya prinsipnya adalah last in first out. Yang terakhir masuk dia yang keluar pertama. Ya, ini ilustrasi dari stack. Ilustrasi dari stack. Kalau ada ilustrasi seperti ini, saya yakin nggak akan terlalu sulit. Nah, makanya di sini operasinya itu kan push itu sama dengan add, penambahan. Jadi penambahan itu ada di top, kemudian remove atau penghapusan juga ada di top, ada di atas. Kalau misalnya ini stack ya. Jadi ini bahasan yang kemarin. Ini refresh aja. Nah, kemudian stack, nah ini nih. Stack element sort by insertion order. Kan Anda sudah belajar tuh di logika algoritma ya mengenai sorting atau sort atau pengurutan. Ada insert, ada selection ya, ada merge sort. Nah, itu masih nyambung. Ya, masih nyambung. Makanya coba dibuka-buka lagi tuh materi logika algoritma. Jadi kalau ada yang masih bertanya, ini apa sih maksudnya elemen are sort by insertion order? Nah, itu karena masih ada hubungan dengan mata kuliah logika algoritma. Ya, kalau Anda semuanya masih ingat apa yang saya sampaikan di materi awal struktur data, itu kan sudah jelas bahwa struktur data plus algoritma adalah program. Ya, makanya tidak bisa dipisahkan. Jadi, jika Anda sampai dengan pertemuan QQ masih bingung struktur data seperti apa, kemungkinan besar di logika algoritmanya Anda belum optimal pemahamannya. Ya, tapi kalaupun belum optimal, jangan sampai ya udahlah jadi malas gitu, jangan kayak gitu juga. Tetap Anda buka lagi materi logika algoritma, kemudian dikorelasikan dengan materi hari ini di stack. Nah, ini jadi elemen sortnya itu by insertion order, di insert. Ya, kalau misalnya ilustrasi di logika algoritma itu insertion order itu kayak Anda main kartu gitu ya. Disisipkan, prinsipnya seperti itu. Tapi penyisipan ini ya, kalau di stack itu harus dimulai dari elemen terakhir. Elemen terakhir dia masuk, kemudian dia yang keluar. Kemudian elemen tidak punya indeks, dan penambahan dan penghapusan hanya bisa dilakukan di atas atau top ya. Ini untuk stack. Untuk stack, saya yakin nggak terlalu sulit. Ini cuma refresh aja.
dari materi sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke QQ. Nah, kalau QQ ini ilustrasinya seperti orang mengantri, antrian. Makanya prinsipnya pun first in first out. Siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan juga, ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, ini ada front, ada back, ya. Front itu yang paling depan, kemudian back itu yang paling belakang. Nah, di sini bisa lihat kalau operasi di stack itu kan push dengan pop, ya. Kalau push penambahan, kalau pop penghapusan. Kalau misalnya di QQ atau antrian, DQQ ini untuk remove from front. Kalau misalnya NQQ adalah add back. Jadi artinya ilustrasinya itu seperti antrian di dalam sebuah kondisi. Ya, misalnya Anda mengantri beli tiket bioskop atau tiket kereta dan lain sebagainya, ya. Ini ilustrasinya seperti ini untuk QQ, ya. Kemudian tidak bisa mengakses middle element, ya. Sama dengan yang stack. Kalau misalnya stack itu kan harus dari top, ya, harus dari atas. Kalau di sini juga sama, penambahan ya harus dari belakang karena antrian. Tapi tidak bisa menambah dari tengah, ya, dari tengah, tidak bisa mengakses dari tengah. Beda dengan signaling list. Nah, kalau signaling list kan bisa tuh mengakses dari tengah, ya. Nah, itu konsep-konsep dasar seperti itu minimal harus Anda pahami. Kemudian dari stack dari QQ. Nah, dari QQ ini elemen juga sama, insert, order. Tapi di sini first element in first out FIFO. Kemudian juga di sini tidak punya index. Nah, can only add to back and remove from front. Jadi hanya bisa menambah di belakang dan menghapus di depan, ya, karena QQ. Jadi minimal konsep-konsep ini Anda harus pahami, ya, konsep yang standar dulu aja. Jangan yang ribet-ribet dulu kalau misalnya kesulitan, ya. Jadi stack dengan QQ ini, kalau stack kan tadi seperti buku, tumpukan buku. Kalau QQ ini seperti orang antri. Nah, di sini kan 1, 2, 3 add itu dari belakang, kemudian remove itu dari depan, ya, ada front, ada back. Jadi saya harap dengan perbandingan ini bisa ada ilustrasi dalam pikiran Anda bahwa stack dengan QQ ini memang kekerabatannya lebih dekat dibandingkan dengan konsep yang lain, ya. Tapi bukan berarti dengan konsep yang lain tidak berhubungan, tetap berhubungan dengan array, dengan sort, dengan sorting, dengan linked list, ya. Dengan single list itu masih berhubungan. Kemudian balik lagi ke slide, ya. Nah, ini deklarasi QQ back atau front. Nah, di sini operasinya ada pick untuk mendapatkan elemen, kemudian is empty, size, NQQ, DQQ. Nah, ini untuk operasi QQ. Kemudian ada inisialisasi head, ya. Ini digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau QQ. Ya, di sini ada self, head, ada node. Kemudian di sini ada ilustrasi antrian pertama kalinya mulai dari ini max-nya 8, ya. Kemudian ini untuk inisialisasi. Nah, fungsi is empty ini saya yakin Anda baca sini juga nggak terlalu sulit untuk dipahami. Ya, kalau misalnya head, tanda atau kepala antrian, yang tidak akan berubah-ubah dalam tanda kutip, ya. Tapi kalau misalnya dia keluar, ya otomatis berubah, ya. Mirip kayak single list yang saya ilustrasikan menggunakan kereta api yang kemarin, ya. Ini untuk
fungsi isEmpty, kemudian pick apakah ada antrian kosong atau tidak. Ya, ini logik berpikir di pemrogramannya. Kemudian NQQ untuk menambahkan selalu dilakukan paling belakang ya. Ya, selalu dilakukan di paling belakang. Ini penambahan elemen variable tail ini selalu digerakkan di paling belakang. Kemudian menambahkan nilai seperti ini ada note ya. Note ini kan istilah di signaling list ya yang kemarin sudah saya jelaskan juga. Makanya kalau sudah ada video penjelasan di YouTube nggak paham balik lagi Anda lihat ya tidak masalah karena Anda di sini bukan baca komik ngelihat video Atta Halilintar atau video YouTuber atau vlog yang langsung bisa dipahami. Tapi kalau misalnya Anda lihat video pembelajaran seperti ini memang harus berulang gitu. Ya, makanya saya sangat hargai bagi Anda yang melihat video penjelasan saya itu dari mulai menit pertama sampai menit terakhir dilihat gitu. Ya, karena kemungkinan ada pasti yang melihat video ini di skip ya. Karena kalau saya cek memang rata-rata views dari video struktur data ini rata-rata 15 menit. Ya. Rata-rata 15 menit. Jadi kalau saya cek dari hasil analisisnya itu 15 menit. Berarti khususnya Anda yang mendapatkan mata kuliah saya rata-rata 15 menit. Gitu ya. Rata-rata 15 menit melihat. Karena kan untuk video struktur data memang yang saya buat rata-rata lebih dari 30 menit. Mungkin 15 menit udah mulai pusing atau gimana atau tidak menarik gitu ya. Ya memang seperti itu kondisinya. Makanya saya harapkan untuk Anda yang melihat videonya hanya 8 menit, 7 menit, ya kan nggak tahu juga lah gitu ya misalnya. Dosennya juga pasti nggak tahu lah. Saya cuma nonton 5 menit doang. Secara langsung memang saya tidak tahu gitu, tapi saya bisa lihat dari analisa menit per menitnya gitu ya. Jadi ini jadi bahan evaluasi untuk Anda semuanya ya. Saya pribadi tidak bisa memaksa ya Anda sendiri yang kuliah, Anda sendiri yang bayar kuliah. Kalau Anda masih abai terhadap kewajiban Anda ya konsekuensinya bukan di saya tapi di Anda semuanya. Makanya kan lebih enak kalau Anda lihat video penjelasan saya ini atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri ya, tidak dipaksa-paksa. Meskipun pembahasannya memang berat, tapi ya itu memang seperti ini kalau Anda mempelajari ilmu komputer ya khususnya sistem informasi. Itu sedikit intermezzo aja sedikit ya. Kemudian fungsi DQQ ini menghapus elemen ini if cells is empty ya remove. Nah pemahaman seperti ini ya untuk statement programnya dikorelasikan dengan praktikum ya. Makanya nggak bisa Anda langsung memahami apa yang saya sampaikan khususnya bagi yang Anda yang jarang buka pemrograman ya. Kalau di basic kan pakai Python ya. Kalau yang jarang coding ya pasti agak-agak sulit gitu ya. If ini apa? Ya, if ini maksudnya apa? Ini kan sudah dijelaskan di logika algoritma untuk mekanisme percabangan ya. Kan ada if, ada switch case, ada if else ya. Kalau misalnya perulangan ada while, ada do while, ada for. Nah, itu kan hal-hal yang paling mendasar di dalam pemrograman ya. Kalau misalnya hal yang paling dasar Anda sulit, ini akan kesulitan ke depannya. Karena apapun bahasa pemrogramannya, konsep percabangan, konsep perulangan itu pasti ada. Ya, nanti yang dipresentasikan itu ya berhubungan dengan seperti ini. Untuk kasusnya bebas aja. Anda bisa cari di web atau di YouTube. Yang penting Anda paham gitu.
Nah, biasanya sih dalam satu kelompok itu ada yang paham di coding gitu kan, yang lainnya masih belum. Nah, yang masih belum paham ini harap bisa berdiskusi dengan yang sudah paham. Karena nanti akan saya tanya satu persatu ketika nanti Anda presentasi. Nah, di sini fungsi DQQ ya. Ini kan sudah jelas di sini ya. Menghapus elemen terdepan. Ya, dengan cara menggeser semua elemen ke depan mengurangi tail. Dan satu, pergeseran dilakukan dengan looping. Ya, dengan looping. Ini ya kan kalau antrian ketika proses pertama selesai, lanjut proses berikutnya. Nah, itu kan konsepnya looping atau perulangan. Kemudian fungsi size ini untuk mengetahui banyaknya elemen. Ya, banyaknya elemen. Oke, jadi ini latihan. Ya, latihan berikan gambar ilustrasi. Nah, ini latihan bisa Anda kerjakan masing-masing. Jangan bertanya apakah dikumpulkan atau tidak, kapan deadline-nya, dikerjakan dulu aja. Ya, nanti biasanya saya minta dikumpulkan itu saya informasikan lagi. Yang penting Anda kerjain dulu aja supaya ada bahan evaluasi untuk saya juga. Nah, seperti hal ini nih. Untuk contoh codingannya ya. Nah, di sini kan ada kelas ya, kelas ini kan identik dengan Object Oriented Programming atau OP. Ada kelas, kemudian di sini ada percabangannya, ada if ya. Ini untuk inisialisasi stack. Nah, di sini ada while. Nah, di sini ada while berarti perulangan. Ya, ada perulangan. Karena ketika stack atau misalnya QQ dari posisi penuh ke posisi kosong itu kan harus ada penghapusan. Penghapusan itu harus dilakukan secara berulang supaya posisinya kembali ke posisi asal atau posisi semula ya. Nah, di sini juga kan ada nih, ada if, ada for. Nah, di sini ya. Ini pembahasannya sudah sebenarnya di logika algoritma mengenai if, for, while ya, sampai dengan while, do while ya, itu sudah ada. Jadi dari apa yang sudah Anda pelajari logika algoritma ya sangat berhubungan dengan tugas di struktur data. Ya, makanya bagi Anda yang memang masih kesulitan memahami pemrograman atau codingan di Python atau di struktur data, kemungkinan besar untuk fondasinya di logika algoritma Anda belum maksimal. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan hari ini bahwa stack dengan QQ ini kekerabatannya paling dekat ya, karena berbicara mengenai list ya, cuman perbedaannya kalau misalnya stack itu last in first out prinsipnya, kalau misalnya QQ itu first in first out ya. Perbedaan yang lainnya adalah dari sisi operasi. Kalau misalnya stack itu ada istilah push dan pop untuk menambah dan mengurangi. Kalau misalnya di QQ ada NQQ dan DQQ ya. Jadi minimal konsep-konsep itu Anda pahami. Jadi sekali lagi untuk presentasi ya, harap nanti kalau misalnya nggak paham bisa didiskusikan di WA group ya, supaya paham. Jangan sampai Anda berasumsi sendiri atau bikin aturan sendiri. Semuanya harus bersumber dari saya semuanya. Jadi seperti itu aja penjelasan materi setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.